Ini kita masuk dulu kepada materi yang ketiga karena Pak Dirjen sudah bergabung. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, untuk Pak Safrizal sendiri saya baca profil singkat daripada beliau. Beliau merupakan lulusan daripada STPDN Jatinagor pada tahun 1992, kemudian Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, selanjutnya pasca sarjana di Setia Yapan, yang terakhir beliau S3 di program studi doktor ilmu pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selesai pada tahun 2019. Dr. Safrizal saat ini merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Kementerian Dalam Negeri. Nah, langsung saja kami berikan waktu kepada Pak Safrizal. Di sini kurang lebih Pak, mohon maaf, sekitar 25 menit untuk memberikan materi kepada kita semua. Kepada Pak Dr. Safrizal, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan, Bapak Rektor dari Universitas Teguh Umar, ada ya Pak Jasman, Prof. Ya, kemudian juga Pak Dr. Agus Pramusinto, Pak Dr. Bima, Kepala BKN. Assalamualaikum Pak. Dan Bapak Ibu sekalian yang muliakan, ya saya spesial dulu menyapa Pak Dr. Bima ini Pak. Ya, beliau ketika saya tes menjadi beliau adalah yang menguji saya. Jadi alhamdulillah sampai dengan pencapaian sejauh ini ya beliau yang menguji saya. Jadi kalau baik buruknya saya sebenarnya tergantung beliau. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sama dengan Dr. Bima naik pesawat. Ya, jadi saya harus cukup waktu juga untuk naik pesawat ya, dan sekarang ada di kantor. Kalau normal bukan di masa pandemi saya sudah pasti telat. Tapi mungkin di masa pandemi karena ada PSBB transisi ini, mudah-mudahan saya bisa menjangkau bandara dalam 30 menit. Oleh karenanya waktu yang disediakan untuk kami akan gunakan sesingkat-singkatnya. Kalau tadi dikatakan 25 menit, saya bisa gunakan kurang daripada itu. Nanti tanya jawabnya saya menggunakan handphone di dalam mobil. Saya rasa demikian. Topiknya memang sangat spesifik untuk birokrasi reform yang dalam hal ini para pakar reformasi birokrasi ada di dalam ruangan bersama kita, dalam ruangan grup kita, Pak Bima, Pak Agus Pramusinto. Saya lebih banyak nanti ke arah penanganan COVID sajalah ya, supaya walaupun nanti saya akan menyinggung sedikit-sedikit reformasi yang akan kita jalankan ini, apakah kita dapat belajar dari kejadian ini ataupun kita hanya melalui saja tanpa belajar apa-apa ya. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa memperoleh kesimpulannya. Next. Enggak, dari awal tadi. Ya, saya mau pakai Sun Tzu, Pak. Ya, gitu ya. Saya mau pakai Sun Tzu. If you know the enemy and you know yourself, you need not fear to resolve 100 battles. Di dalam bahasa yang lain, saya sering pakai yourself, know your enemy, you can win every battle ya. Bahkan ada yang salah satu ungkapannya juga 1000 battles. Jadi kita menjadi petarung, tapi petarung kita kalau perangnya zaman Sun Tzu ini perang fisik ya, perang kelihatan. Kalau sekarang perang kita ini adalah perang invisible ya. Kita berperang dengan keadaan di mana musuh secara kasat mata tak terlihat ya, bahkan dengan mikroskop pun tak terlihat, kecuali mikroskop elektron dengan kapasitas yang luar biasa. Beberapa tim dari kami di gugus tugas berusaha memisahkan virus COVID-19 dari menjadi virus tunggal terpisah dari virus-virus yang lain. Itu pun mengalami kesulitan yang luar biasa sehingga tidak berhasil menghasilkan
isolat ya. Dengan keadaan begini maka kita harus sangat mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan daripada virus ini dalam rangka kita menghadapi virus ini. Karena virus ini berdasarkan berdasarkan pendapat belum ada ahli yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Kendati berupaya keras, uji vaksin sekarang sudah uji vaksin fase 3. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini sudah bisa digunakan. Saya tadi pagi rapat mengenai perpres tentang pengadaan vaksin. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini kalau tidak ada aral melintang, tidak ada lagi kendala-kendala, vaksin untuk ini akan sudah mulai digunakan. Mudah-mudahan pendapat yang memastikan kapan pandemi COVID-19 yang akan berakhir ini bisa kita hapus slide-nya. Mudah-mudahan pandemi ini tahun depan kita ya sekurang-kurangnya sebahagian dari masyarakat kita sudah memiliki imunitas yang cukup karena vaksin sudah mulai ditemukan. Halaman 11. Ya, halaman 11. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selalu membuka kalau bicara dimanapun tempat, saya selalu buka ini musuh kita, ya, ini musuh kita, ini yang membuat berbagai sektor kehidupan dan pengetahuan, ya, ini berubah gara-gara makhluk seperti ini saja. Ya, makhluk yang menurut hemat kami strukturnya cukup sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ya, kalau kita lihat di gambar itu, maka inilah virus yang membuat kita berubah banyak sekali di banyak hal. Di mana ini adalah salah satu jenis virus yang berenvelop, karena jenis virus itu biasanya terdiri dari dua, virus berenvelop dan virus yang tidak berenvelop. COVID-19 adalah virus yang beramplop yang memiliki spike ya. Jadi mahkota itulah yang disebut dengan corona, bahasa Latinnya, bahasa Inggrisnya crown yang kita sebut corona, dan spike itulah yang akan diterima oleh reseptor yang ada di dalam tubuh manusia, kemudian mengembangkan diri dalam tubuh dan memakan atau menaklukkan sel inang. Dan keunggulan dari virus ini adalah kecepatannya untuk menular, ya, kecepatannya untuk berpindah tempat dengan cara-cara yang makin lama makin bervariasi. Kalau di awal-awal kita mengatakan bahwa dia akan bisa masuk hanya melalui saluran nafas droplet, sekarang ternyata faktor penularannya bukan hanya droplet, tapi juga sudah mulai aerosol, bahkan terhadap objek-objek yang terkontaminasi. Ternyata objek kontaminasi juga cukup tinggi penularan ini yang kita tak sangka-sangka, Pak. Bahkan ada beberapa yang tertular gara-gara memegang kacamata saja dengan tangan yang tidak terjamin kebersihannya. Ini keunggulan-keunggulan daripada virus, sedangkan kelemahannya ternyata cukup mudah sebenarnya untuk dikalahkan kalau kita disiplin. Ya, dalam buku yang kami baca beberapa jenis, nanti kami juga akan share bukunya, termasuk kami buat mengerti nanti di akhir sesi ini akan saya share juga bukunya dalam bentuk buku elektronik kepada kawan-kawan semua untuk dikaji kembali oleh Universitas Teku Umar menjadi catatan, karena beberapa universitas juga sudah memberi catatan untuk ini sebelumnya. Ya, ini dia kelemahannya, bahwa virus ini gampang dikalahkan dengan suhu derajat 56 derajat saja sudah mati. Oleh karenanya dia tidak tahan panas. Kemudian juga sensitif terhadap sinar ultraviolet. Ultraviolet paling banyak sinar matahari sampai dengan jam 11 paling bagus. Kemudian juga UV yang dibuat mesin. Oleh karena sekarang kalau membersihkan ruangan, mendesinfektan lebih efektif dengan UV dibandingkan dengan menyemprot ruangan atau menyemprot, karena semprot yang tersemprot permukaan, bawah-bawah itu tidak. Dengan UV sekarang sangat efektif. Di kantor-kantor pemerintahan sekarang sudah di Jakarta ini sudah dimulai dilengkapi dengan cairan UV
sehingga bagi pegawai yang bekerja di kantor kita bisa turunkan seminimal mungkin. Ini salah satu yang dapat dilakukan. Kemudian juga kelemahannya di pelarut lemak, semua jenis sabun. Kenapa harus cuci tangan? Karena virus ini mati karena sabun. Envelope-nya cair karena sabun. Sama seperti kalau kita makan, kalau di Aceh itu makan kari kambing, pakai tangan berlemak, kalau cuci pakai air, lemaknya masih lengket, kalau kena sabun, luruh. Kemudian juga dengan etanol, mengapa kita harus pakai etanol, hand sanitizer, itu karena juga runtuh. Kemudian juga disinfektan yang mengandung klorin. Kalau di pemutih, itu juga sekarang digunakan oleh ibu-ibu dicampur untuk mengepel rumahnya yang berpotensi terpapar. Kemudian juga asam perositit, asam ini karbol, ini juga efektif untuk memusnahkan virus. Kemudian juga kloroform, kecuali beberapa jenis yang turunan dari kloroform. Dengan mengetahui ini, maka pola tindakan yang harus kita ambil adalah pakai masker untuk mencegah dia masuk, kemudian mencuci tangan, ya, supaya tidak ada potensi tangan kita menyentuh muka, gitu ya. Sehingga yang kita lakukan, yang kita sosialisasikan terus-menerus seperti itu sampai dengan vaksin atau obat yang paten ditemukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga sudah menulis beberapa buku, Pak. Nanti saya share ke Bapak Ibu sekalian. Saya minta dikaji saja Prof. Jasman bisa membentuk tim gitu untuk mengkaji dan bisa diperkaya, boleh dikutip, boleh ditulis ulang, boleh, supaya menjadi bahan pelajaran bagi kita dalam membuat kebijakan sektor pemerintah. Karena saya membaca di Aceh dan beberapa tulisan media mengatakan bahwa pemerintah Aceh belum berhasil mengkolaborasi semua kekuatan di dalam membuat kebijakan dalam rangka penanganan COVID-19. Ini dia buku pertama, Bapak Ibu sekalian. Ini kami terbitkan di awal Maret ketika kita baru-baru saja menghadapi virus. Jadi ada beberapa bahagian-bahagian yang pada bulan Maret itu dipublikasikan, terutama tentang yang kami ceritakan tadi, ada di nomor 1 karakteristik COVID dan diagnosis klinis, sampai dengan desa kesiapsiagaan. Tentu di awal-awal materi yang kita kumpulkan itu jauh lebih sedikit, kemudian kita buat juga buku selanjutnya yang juga dapat dipedomani sebagai bahagian daripada penanganan. Kedua buku adalah bagaimana kita strategi pemerintah di dalam memerangi COVID-19. Ya, baik strategi kesehatan maupun strategi yang tadi ya. Buku-buku aja. Kalau nggak pindah, kalau nggak saya bilang jangan pindah. Ya. Kedua ya. Ini strategi-strateginya ya. Dalam buku ini ada strategi pencegahan penyebaran penyakit, ini strategi kesehatan termasuk nomor 2. Strategi kesehatan, termasuk nomor 3, strategi peningkatan kapasitas, kemudian strategi peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan, serta jaring pengaman sosial. Strategi inilah kemudian yang mewarnai kebijakan di Indonesia, termasuk juga di pemerintahan daerah, tentu dengan berbagai macam variasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada buku 3, yang nanti dapat juga dijadikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah di dalam melakukan penanganan terhadap COVID-19. Nomor 1 adalah kesiapan layanan kesehatan, kemudian yang kedua kesiapan masyarakat dan pelaku usaha, ketiga penyiapan protokol kegiatan publik, keempat adalah pemulihan ekonomi, dan kelima adalah protokol pilkada. Ketika di awal-awal kita di buku 1, asumsi kita agak lebih cepat bahwa kita dapat menyelesaikan. Menuju ke buku 3 ini kita sudah menyadari bahwa ini akan lama, kemudian kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang kita hadapi, termasuk di sektor-sektor publik. Sektor publik, saya pinjam yang map tadi. Sektor publik terutama
masih ada beberapa catatan saya yang bisa saya catat. Yang pertama adalah soal personal. Nah, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Bima dan Pak Pramusinto. Yang pertama, personal adalah jenis keterampilan bekerja. Ternyata dengan kondisi pandemi, jenis keterampilan bekerja menjadi lebih fokus. Seluruh pegawai dituntut bisa menggunakan bisa menggunakan teknologi informasi. Kalau sebelumnya, kalau kita mau jujur mendata birokrasi, maka barangkali hanya 40% atau 30% yang mahir sama sekali untuk menguasai teknologi informasi. Sisanya ya hanya sekedar mengetik saja. Sekarang dituntut dengan kemampuan yang lebih spesifik lagi. Kemudian juga secara personal kemampuan beradaptasi dengan pola-pola baru. Kemudian juga kemampuan personal cara berkomunikasi. Hierarkis dari atasannya, kemudian sekarang bisa berdiskusi dengan lintas. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Bima, di mana kalau sebelumnya kita sangat Weberian, sekarang sudah mulai networking, sudah mulai bekerja. Setiap hari kita bisa berapat berkali-kali. Ya, kalau dulu 1 hari 2 kali, sekarang saya rata-rata 1 hari 4 kali bisa. Sampai sekarang jam 11 2 kali ini ya. Kemudian penilaian personal. Kalau dulu penilaian personalnya sangat sangat textbook begitu. Sekarang penilaian personal sangat bervariasi. Kemudian juga ada struktur kelembagaan, Pak. Ya, kalau sebelumnya kita sangat Weberian barangkali, sebagaimana juga disampaikan dari Pak Dr. Bima, ya, sekarang kombinasi. Kalau ada sebagian juga yang sangat fungsional, kombinasi menjadi kata kunci yang paling mungkin kita lakukan. Tinggal HIV-nya seperti apa. Melihat model kerja yang kita hadapi sampai sejauh ini, ya, maka pola kombinasi dengan HIV di sektor mana yang mungkin bisa kita lakukan, termasuk PNS. Apakah PNS lepas atau PNS yang ikat penuh maupun ikat pendek. Ini kesempatan untuk kita kita dorong kembali, ya. Kalau ternyata PNS ikat panjang itu tidak berkontribusi yang kontrak panjang itu kontribusi yang maksimal, ya terpaksa kita menggunakan PNS yang kontrak pendek, kalau sekarang disebut dengan P3K itu. Kemudian juga sistem kerja. Kalau dulu selalu manual, sekarang ganti dengan digital dan berbasis sistem informasi. Ya, kemudian layanan publik sekarang kita dipaksa untuk sesedikit mungkin ketemu orang. Kalau dulu kita harus susah betul supaya memaksa orang layanan itu supaya sedikit ketemu orang. Sekarang dengan sendirinya akan less personal. Semua layanan publik sekarang bisa dilakukan dari rumah. Ini perubahan dipaksakan yang secara luar biasa. Tinggal pelembagaan. Jangan sampai nanti di bulan Desember atau tahun depan sudah ketemu vaksin, kita back to basic, kembali seperti semula. Berarti kita tak belajar dari kasus pandemi ini. Yang terakhir adalah sistem keuangan. Ya, sistem keuangan juga kita sangat belajar dari pandemi ini. Di mana kalau sebelumnya kalau kita punya anggaran 100, maka kita menganggarkan 50 jenis kegiatan. Sehingga tiap jenis hanya 2. Jadi kita tidak fokus sama sekali. Dengan pandemi ini kita mulai belajar bagaimana anggaran fokus pada anggaran tertentu saja. Yang tidak penting kita singkirkan atau bisa dilakukan oleh pekerja dengan tanpa anggaran yang spesifik, tapi masih mungkin bisa dilakukan. Sehingga anggaran hanya fokus kepada menyelesaikan sasaran-sasaran tertentu, termasuk belanja barang tertentu pula. Sangat tergantung prioritas apa yang kita capai. Kemudian juga sistem pengadaan cepat. Apakah ini pengaruh karena pandemi? Kami kira sistem manajemen kita juga ke depan harus mampu mengadopsi, walaupun tidak dalam keadaan pandemi, kita harus mampu membuat pengadaan cepat juga. Karena terus terang saja lambatnya negara ini melakukan kegiatan atau menyerap anggaran karena sistem pengadaan tidak cepat, ya, tentu dengan kontrol-kontrol yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira saya cukupkan, nanti kehabisan waktu, nanti kita lebih perdalam di dalam tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga membuat slide yang banyak sekali, nanti akan sekalian saya share juga.
ya, supaya nanti Bapak Ibu sekalian dapat juga membantu pemerintah daerah juga meng-set atau meng-share atau mengedukasi publik dengan bahan-bahan yang sudah kami sediakan. Terima kasih banyak Pak Moderator, kami kembalikan ke moderator.